Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, Pak Yanto. Baik, supaya lebih nyaman akan saya lepas karena saya di sini sendirian, maka saya lepas masker saya. Tetapi kalau kalian nanti bepergian harus tetap menggunakan masker. Ayo anak-anakku, hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Kita sudah lama tidak saling jumpa, kita tidak belajar bersama-sama di kelas. Dan hari ini walaupun hanya melewat film, kita dapat berjumpa kembali, menyapa kalian dengan suasana yang lebih gembira. Semoga hari ini kalian dapat mengikuti pelajaran saya hari ini dengan baik. Hari ini kita mau belajar IPA tentang siklus makhluk hidup. Oke anak-anak semuanya, siapkan alat tulisnya, siapkan buku penanya, dan alat tulis yang lain untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, kita akan mulai dengan berdoa dulu. Siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh berkumpul untuk mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat membantu kami untuk tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang pandai, anak yang cerdas dan berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku semuanya, seperti saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang cita-citaku, mata pelajaran atau muatan pembelajaran IPA tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Baik, siapkan anak-anak buku kalian. Hari ini kita akan menggunakan buku dua macam. Yang pertama adalah buku Bupena, tolong disiapkan, dan dibuka halaman 6, nanti akan berlanjut halaman 10 sampai 11 dan halaman 29 sampai 30. Nanti bisa dicatat atau disiapkan. Yang kedua, kalian juga saya beri buku tematik yang besar. Nanti boleh disiapkan dari buku tematik terpadu kurikulum 13 pada halaman 6 sampai 9, halaman 19 sampai 21 dan halaman 66 sampai 72. Ini penting saya katakan karena sekolahan menganjurkan kalian beli buku, maka buku yang ada pada kalian harus kalian gunakan untuk belajar. Jadi bukan hanya dibeli saja, tapi harus belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA, KD 32 dan 42 tentang siklus hidup makhluk hidup. Oke, siklus hidup makhluk hidup. Anak-anakku, mungkin kalian bingung atau belum tahu, apa tuh artinya siklus itu? Anak-anakku semuanya yang ada di rumah dan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saya terangkan nanti adalah pengertian tentang siklus yang berhubungan dengan pelajaran ini. Jadi jangan dihubungkan dengan yang lain. Siklus hidup makhluk hidup. Yang dimaksud dengan siklus hidup adalah urutan perubahan makhluk hidup. Urutan perubahan makhluk hidup sejak awal kehidupan sampai kematian. Sekali lagi, siklus hidup makhluk hidup itu maksudnya adalah urutan perubahan makhluk hidup sejak awal hidupnya sampai kematiannya. Jadi dia akan melakukan perubahan-perubahan yang terjadi selama siklusnya. Kita lanjutkan. Selama siklus hidupnya ada dua macam perubahan yang terjadi pada hewan itu. Ada dua macam perubahan yang terjadi pada makhluk hidup tersebut. Apa itu? Yang pertama namanya pertumbuhan. Dan yang kedua adalah perkembangan. Nah, kalian juga makhluk hidup. Dalam pertumbuhan kalian pasti mengalami pertumbuhan, juga pasti mengalami perkembangan. Nah, sekarang kalian mungkin tahu apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan?
Kalau kalian pengen tahu, saya tidak akan menerangkan. Mengapa begitu? Karena di buku kalian sudah ada. Maka silakan kalian boleh buka dari Bu Pena 4C halaman 5. Di sana dijelaskan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Oke ya, nanti silakan kalian harus mencari jawabannya, karena nanti saya akan mengirimkan catatan atau rangkuman ini dalam bentuk PDF, tetapi banyak yang kosong. Mengapa saya kosongkan? Apakah saya tidak bisa jawab? Bukan begitu. Saya tetap bisa menjawab, namun saya ingin mengajak kalian mencari jawaban itu pada buku kalian yang sudah kalian beli. Itulah maksudnya Bapak Ibu Guru meminta kalian membeli buku. Oke, jadi tolong nanti dicari pada buku kalian apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu. Pasti kalian tahu, karena anak-anak 4 ABCD anaknya hebat dan rajin membaca. Kemudian, ada tanda khusus yang akan saya terangkan, ada tanda khusus dari pertumbuhan, tanda dari pertumbuhan. Tanda pertumbuhan itu apa? Kalau kalian dulu ingat masih kecil, masih TK atau masih bayi atau masih apa, dibandingkan dengan sekarang, kamu udah beda banget. Nah, kamu menjadi lebih gede, menjadi lebih tinggi dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu ditandai dengan 3 hal. Ditandai dengan 3 hal. Yaitu pasti bertambah berat. Beratmu harus tambah, namanya tumbuh. Kemudian juga bertambah panjang. Bertambah panjang. Bertambah berat, bertambah panjang, dan pasti juga akan bertambah berat. Salah, sudah. Besar, bukan ini masalah. Berat sudah besar. Jadi, kamu dalam pertumbuhannya, juga hewan-hewan yang lain, tumbuhan-tumbuhan yang lain, kalau bertumbuh atau tumbuh itu pasti mengalami tambah berat, tambah panjang, tambah besar. Inilah ciri-ciri atau tanda-tanda dalam pertumbuhan. Oke, selanjutnya untuk yang perkembangan, sedikit penjelasan tentang perkembangan. Perkembangan ini tidak begitu tampak. Contoh ya, contoh. Ketika kamu masih bayi dulu, begitu kamu lahir, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, mamamu begitu bangganya karena kamu sudah mulai bisa miring, sudah bisa tengkurap. Itu namanya perkembangan. Miring, tengkurap, lalu mungkin bisa duduk, atau mungkin bisa mama begitu, itu perkembangan. Lalu bisa berdiri, bisa berjalan walaupun masih tertatih-tatih, lama-lama bisa berlari. Nah, itu namanya perkembangan yang tidak terlalu bisa kita lihat. Selain itu, perkembangan yang lain, selain bisa miring, kemudian bisa berdiri, berjalan dan sebagainya, dulu kalau kamu ingat ketika masuk TK atau sebelum TK, kamu tentu belum bisa baca, tentu belum bisa nulis, ngitung, berdoa pun, menyanyi pun seandainya bisa belum begitu bagus. Tapi dengan bertambahnya umur dan kamu disekolahkan, kamu akan berkembang menjadi bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Itulah yang dimaksud dengan perkembangan. Nah, jadi perkembangan dan pertumbuhan itu sangat berbeda. Anak-anakku, mungkin kalian sering bertanya, ketika kamu awal semester dulu kemarin itu, kamu ditanyai, berapa berat badanmu? Berapa tinggimu? Gitu kan? Mungkin orang tuamu dan kamu juga tidak tahu. Ki nggopo iki? Nah, sebetulnya ini penting sekali bagi orang-orang yang belajar dalam IPA seperti ini, sangat penting mengukur berat badan dan tinggi badan pada awal semester. Ini pun sebetulnya pada semester 2 ini awalnya kamu harus mengukur tinggi badanmu dan berat badanmu. Ayo, kalian yang cerdas pasti tahu hubungannya dengan pelajaran ini. Kenapa setiap awal tahun atau awal semester kalian diukur tinggi dan berat badannya? Ayo, siapa tahu?
Oke, saya bantu supaya kamu tahu. Mengapa pada saat awal semester kita ukur? Karena gunanya untuk mengetahui pertumbuhan kalian. Setelah 6 bulan kamu itu tumbuh, tambah gede apa enggak? Tambah berat apa enggak? Begitu. Nah, apabila gurumu tahu ketika awal semester kamu beratnya 30 kg misalnya, tingginya 130 misalnya. Begitu akhir semester 1, kok kamu menjadi beratnya 29 atau tingginya menjadi 125, Pak Yanto lalu akan ngecek kamu. Ini anak pertumbuhannya tidak bagus. Jangankan turun, ajek saja Pak Yanto tidak akan menanya-nanya kamu. Maka ini panggil orang tuanya, kenapa anak ini tidak ada tuh pertumbuhan? Itulah gunanya mengapa kamu diukur berat badan dan tinggi badannya pada awal semester. Untuk mengetahui pertumbuhanmu. Supaya kita bisa tahu bahwa kamu sehat apa tidak. Oke, yang berikutnya. Anak yang sehat, anak yang bisa katakan dengan kata-kata yang kurang begitu baik, yaitu anak yang normal, itu setiap waktu harus mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan berat harus seimbang. Kalau cuma tinggi terus tapi beratnya kurang, tidak bagus. Berat saja tanpa tanda tinggi juga tidak bagus. Maka harus seimbang antara tinggi, berat, dan besar. Yang satu lagi, antara pertumbuhan dan perkembangan juga harus seimbang. Misalnya, anak kelas 4 kok masih bermain seperti anak TK, berarti perkembanganmu tidak bagus. Itu tidak boleh. Anak kelas 4 ya bermainnya seperti anak kelas 4. Anak SMP ya seperti bermain anak SMP. Menyesuaikan perkembangan kita. Oke. Jadi, supaya sehat, supaya perkembangan tubuh kita dapat seimbang dan baik, maka makanlah makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan menjaga kesehatan agar kita dapat tumbuh dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut satu lagi tentang siklus hidup hewan. Kalian tentu tahu yang namanya ayam. Ayo, ayam itu kakinya berapa? Iya, bagus, 2. Kepalanya berapa? Iya, 1. Apakah kamu pernah mengamati ayam? Ayam itu siklus hidupnya pertama-tama apa dan apa dan apa? Iya, pintar sekali itu, anak yang pintar tuh. Ayam tuh siklus hidupnya diawali dengan yang namanya telur. Anakku, perlu diketahui, mungkin Bapak Ibu juga tidak beritahu. Tidak semua telur bisa menetas menjadi anak ayam. Kalau kalian atau mamahmu membeli telur kiloan, yang sekilo sekarang kurang lebih 22.000, lalu disuruh menetaskan oleh induk ayam, yakinlah telur itu tidak akan menetas. Kamu mungkin bertanya, kenapa begitu ya Pak ya? Telur yang dijual kiloan itu tidak bisa menetas karena telur itu terjadi bukan karena pembuahan antara sel jantan dan sel betina. Telur itu terjadi dalam tubuh ayam betina secara sendirinya. Itu dibuat oleh manusia. Maka telur itu tidak bisa menetas. Nah, telur yang menetas adalah telur yang berasal dari pertumbuhan atau bertemunya sel jantan dan sel telur pada ayam itu. Nah, telur yang menetas akan menjadi anak ayam. Anak ayam. Telur akan menetas menjadi anak ayam yang kecil. Warnanya kuning kadang-kadang. Bulunya juga belum begitu banyak. Hanya kecil-kecil itu. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ini adalah contoh siklus dari ayam. Akan saya beri satu lagi adalah siklus sapi. Tolong diperhatikan kenapa saya milih sapi dan milih ayam. Sapi siklus hidupnya yang pertama-tama langsung menjadi anak sapi. Nah, pertama keluar langsung anak sapi, tidak pakai telur, maka sapi tidak termasuk hewan bertelur. Sedangkan ayam hewan bertelur. Setelah anak sapi kecil tumbuh menjadi sapi muda. Sapi muda itu
sapi sudah mulai ada tanduknya, tapi tanduknya masih kecil. Begitu selanjutnya menjadi sapi dewasa. Sapi dewasa adalah sapi yang sudah siap untuk berkembang biak, sudah tanduknya sudah besar dan badannya pun juga besar. Sementara ini dulu. Terima kasih, bisa lanjutkan dengan nanti. Oke, anak-anakku semuanya, setelah tadi kita belajar tentang siklus makhluk hidup yang diakhiri dengan siklus ayam dan siklus sapi, sekarang kita akan melanjutkan dengan siklus serangga. Maka ditulis di sini ada tulisan serangga. Baik anak-anakku, apakah kalian tahu serangga itu apa? Apakah semua hewan di sekitar kita namanya serangga? Oke, untuk memperjelas atau memberikan pengetahuan kepada kalian, serangga itu yang seperti apa? Jelaskan, dengarkan baik-baik. Serangga itu memiliki 3 pasang kaki. Jadi kalau semua hewan yang kakinya ada 3 pasang atau nek dihitung kakinya ada 6, 3 kanan 3 kiri, itu termasuk serangga. Kemudian serangga itu di dalam tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian. Maaf saya mau gambar tapi kurang begitu bagus. Bagian pertama, ini bagian kedua, dan bagian yang ketiga yang kayak gini ini. Inilah 3 bagian dari serangga. Yang bagian 1 ini namanya kepala. Namanya kepala. Yang bagian 2 ini namanya torak. Torak. Sedangkan yang ketiga ini namanya abdomen. Cara gampangannya kalau kita sering menyebut ini adalah perutnya atau wetenge. Kalau misalnya kamu pegang tawon atau lebah, yang berbahaya adalah bagian sini ini. Ini ada sengatnya yang beracun. Maka kalau kalian pegang lebah, jangan pegang ininya. Pegang ini tok enggak apa-apa, tapi nanti digigit. Oke, kaki yang 3 pasang itu tumbuhnya di mana anak-anak? Apakah di kepala? Tidak mungkin, maksud kaki di kepala. Kaki tumbuhnya adalah di sini. Di sini, di bagian torak ini. Di sini ada 3 pasang kaki. 3 sebelah kanan, 3 yang sebelah sana. Inilah yang disebut serangga. Nanti kalau kalian menemukan hewan tertentu dalam bentuk seperti ini, itulah yang dimaksud dengan serangga. Oke? Itu ciri-ciri dari serangga. Nanti kalau pada PDF ini, kepala tulisannya adalah head, kepala. Kemudian torak, kemudian abdomen. Dia bagi yang sudah tahu bahasa Inggris, head artinya kepala. Oke, lanjut. Setelah mengetahui seperti ini, mungkin kalian sudah mulai bisa menyebutkan contoh-contoh serangga. Ayo, siapa bisa menyebutkan contoh serangga yang bentuknya seperti ini? Bagus. Semut, bagus. Ada lagi? Ya, belalang. Apalagi? Kecoa, ya bagus. Dan masih banyak serangga-serangga yang lain. Itulah contoh-contoh dari serangga. Anak-anakku, serangga juga memiliki siklus atau daur hidup, siklus hidup. Oke, untuk mengetahui bagaimana siklus hidup serangga, coba kita saksikan ini. Saya mau menempelkan sesuatu. Saya memilih siklus hidup dari kecoa. Nah, ini adalah kecoa. Mungkin kamu heran. Sejak kapan ada kecoa kayak gini, Pak? Lihat baca, ini telur, bukan kecoanya. Ini adalah telur kecoa yang keluar dari abdomennya kecoa. Bentuknya kecil-kecil tapi tidak segede ini. Ini dibesarkan 100 kali atau berapa tadi ketika di print. Ini telur kecoa. Di dalam telur kecoa ini ada calon kecoa. Apabila nanti sudah menetas, akan muncul kecoa kecil seperti ini. Nah, ini telur kecoa. Setelah kecoa
telurnya menetas menjadi anak kecoa atau kecoa kecil, dalam istilah IPA namanya nimfa. Nimfa seperti ini dah, seperti kecoa beneran, cuman ayo perhatikan bedanya apa kecoa yang dewasa dengan kecoa yang masih nimfa. Anak yang cerdas pasti tahu, bagi yang sudah pernah melihat kecoa. Oke, untuk lebih membedakan saya tunjukkan kecoa yang dewasa. Inilah kecoa yang dewasa. Nah, sekarang mulai jelas. Inilah siklus hidup kecoa. Dimulai dari telur kecoa, kemudian nimfa seperti ini, dan imago. Imago itu adalah serangga atau hewan yang sudah besar, sudah dewasa, atau disebut kecoa dewasa namanya imago. Imago ini tidak hanya kecoa tok, tapi serangga yang lain juga disebut imago. Imago artinya sudah dewasa. Kalau belalang ya nanti imago juga, tapi imagonya belalang, begitu seterusnya. Oke, ini adalah contoh dari siklus hidup kecoa. Dan ini perhatikan antara nimfa sama imagonya tidak terlalu jauh berbeda. Kakinya tetap sama seperti itu. Ada apa itu namanya? Dalam bahasa sungut ini. Kemudian bedanya cuma ini belum ada sayap, ini sudah ada sayap. Itulah bedanya. Maka siklus seperti ini siklus yang tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan dengan hewan yang kedua. Hewan yang kedua adalah seperti ini. Perhatikan. Pertama-tama adalah telur. Nah, telur apa ini ya? Telur ayam kah? Telur apa ini kira-kira anak-anak? Ayo siapa tahu? Oke, kalian akan tahu berikutnya. Ini telur serangga tertentu. Serangganya apa? Kita lihat berikutnya. Telur itu ketika menetas akan menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi namanya ulat. Ulat. Perhatikan baik-baik. Ini ada nimfa, ini ada larva. Untuk membedakannya nimfa dan larva, nimfa itu adalah calon hewan yang dewasa tapi bentuknya tidak terlalu berbeda. Sedikit sekali bedanya. Nek larva ini sama yang berikutnya nanti jelas berbeda sekali. Oke, ini sudah mirip dengan dewasanya, ini jauh berbeda dengan dewasanya. Oke, berikutnya. Setelah telur menjadi larva, lalu akan menjadi seperti ini. Ayo. Apa ini anak-anak? Papua? Ngawur. Ini bukan Papua, ini namanya pupa. Namanya pupa. Sering kamu dengar namanya kepompong. Nah, setelah ini tahu, pasti kamu tahu yang sebelah sini, nanti kamu tahu. Siapa tahu ya anak-anak? Iya, betul, mungkin betul. Ini dari telur, lalu larva, lalu pupa. Yang berikutnya adalah ini. Jreng. Nah, ternyata dewasanya seperti ini. Berarti kalian sudah tahu, inilah siklus hidup serangga yang namanya kupu-kupu. Oke, dimulai dari telur. Telur lalu menetas menjadi larva. Larva kemudian berubah menjadi kepompong. Setelah kepompong atau pupa, kemudian keluar sudah menjadi dewasa namanya kupu-kupu. Inilah siklus dari kupu-kupu yang kita pelajari saat ini. Anakku, bedakan antara siklus yang atas sama yang bawah itu ada sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Bedanya yang pertama adalah jelas-jelas mengalami pupa atau mengalami tahap kepompong. Semua serangga yang siklus hidupnya melalui tahap pupa disebut metamorfosis sempurna. Sedangkan yang tidak melalui tahap pupa disebut metamorfosis tidak sempurna.
Yang bawah sempurna, yang atas tidak sempurna. Untuk penjelasan selanjutnya, nanti kalian bisa baca di buku Bu Pena. Silakan nanti kalian cek di buku Bu Pena tentang metamorfosis, boleh dicari pada Bu Pena 4C halaman 29 sampai 30. Sekali lagi Pak Yanto tidak terlalu menjelaskan apa bedanya metamorfosis itu apa, metamorfosis sempurna itu seperti apa, karena di buku sudah ada. Jadi saya yakin kalian bisa baca. Maka nanti pada PDF yang ada pada Pak Yanto nanti setelah kamu terima, tolong diisi berdasarkan buku Bu Pena. Atau boleh juga menggunakan buku yang besar. Buku tema 6 yang besar itu juga ada. Oke. Sekarang contohnya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu misalnya jelas ini kecoa, lalu boleh juga kupu-kupu apa namanya semut. Itu juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bisa juga belalang. Sedangkan yang metamorfosis sempurna itu bisa kupu-kupu ini, bisa nyamuk. Oh, saya lupa satu. Metamorfosis sempurna itu yang pertama harus mengalami tahap pupa, tapi ada juga metamorfosis sempurna yang tidak mengalami tahap pupa. Apa yuk? Yaitu katak. Katak itu tidak pernah ada, kepompongnya katak itu tidak pernah ada. Tetapi siklus atau metamorfosisnya katak disebut sempurna karena apa? Karena ketika katak lahir kecil itu bentuknya berbeda sekali dengan katak setelah dewasa. Itulah penyebab mengapa katak disebut metamorfosis sempurna, karena bentuk ketika masih kecil dengan yang sudah dewasa itu berbeda sekali. Jadi ada dua penjelasan. Yang pertama, metamorfosis sempurna itu harus mengalami tahap pupa, atau yang kedua adalah apabila bentuk mudanya, bentuk kecilnya berbeda sekali dengan bentuk dewasanya. Oke, sekarang coba kalian kalau di rumah ada hewan tertentu, siapa punya hewan peliharaan di rumah, atau mungkin tidak usah dipelihara. Di rumah mungkin kamu lihat mungkin ada nyamuk, ada kecoa, atau ada apa saja. Sokot-sokot yang kamu pelihara, yang kamu sayangi. Nanti ada beberapa soal di situ yang bisa kamu jawab. Saya bantu saja. Hewan peliharaanmu di rumah apa? Silakan tulis. Nanti di catatan itu, di PDF itu. Kemudian, bila kamu memiliki hewan yang cukup banyak di rumah yang dipelihara, pilih satu yang kamu suka, bebas apapun boleh. Dan setelah kamu pilih, tentukan siklus hidupnya, urutannya dulu siklusnya seperti apa. Yang berikutnya, setelah mengetahui siklusnya, itu termasuk metamorfosis apa tidak. Oke? Kalau sudah tahu metamorfosis sempurna apa tidak sempurna. Oke, itu tugas yang bisa kamu kerjakan di rumah. Sedangkan untuk tugas-tugas yang lain nanti akan dikirim oleh Bapak Ibu Guru melalui PDF bersamaan dengan film ini, dan tolong ini nanti betul-betul dinilai, maka tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pesan saya, nilai yang kau dapat nanti bisa menggambarkan kemampuanmu masing-masing. Kalau nilainya nanti 9, kemampuanmu juga 9. Kalau nilaimu 9 tapi kamu ternyata tidak bisa apa-apa, itu sangat jomplang, maka saya tidak percaya. Yang garap mungkin bukan kamu. Oke ya? Itu berkali-kali saya katakan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa nilai yang kau dapat harus sesuai dengan kemampuan yang kau miliki. Seandainya berbeda, oke, tidak apa-apa. Ning bedane ya aja akeh-akeh. Nilainya 100 kok sang sekolah ra ngerti apa-apa kan kacau kuwi. Dadi aku ya ora percaya nek ngono kuwi. Oke anak-anak sekalian, kiranya sampai itu dulu penjelasan dari Pak Yanto. Di bawahnya nanti masih ada tugas-tugas yang lain yang bisa kamu cermati, karena tugasnya nanti tidak sama. Nanti ada perbedaan masing-masing. Saya mau ngecek kalian bisa membaca tugasnya apa enggak. Karena ada macam-macam tugas, terutama untuk menggambar siklus hewan tertentu, tapi tidak semua anak sama, beda-beda. Nah, bedanya apa? Ya baca dewe. Saya mau ngecek, kamu bisa baca apa enggak?
Nek baca membunyikan huruf-huruf mungkin bisa, tapi memahami isi bacaan itu ya buktikan. Oke anak-anakku sekalian, sampai sekian dulu, sampai ketemu di kesempatan lain. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya melalui WA atau melalui HP biasa. Oke, sampai ketemu lagi, selamat siang.